Shalom, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Obed Batlayar, di hari Minggu tanggal 19 April 2020. Dalam renungan firman Tuhan pagi ini, saya akan menyampaikan ayat yang menjadi ayat populer di hari-hari pandemi COVID-19 ini, yaitu Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Nah, karena ayat ini panjang, maka Bapak Ibu akan baca sendiri di rumah. Tetapi saya akan memberikan gambaran dengan cepat kepada kita sebagai pesan Tuhan kepada kita. Saudara-saudara, dalam perjanjian lama ada berbagai bentuk bahaya yang mengancam orang pada waktu itu. Serangan bangsa-bangsa yang kuat itu menjadi bentuk ketakutan bagi bangsa-bangsa yang lemah. Dalam lingkungan masyarakat Israel, selain bangsa-bangsa yang kuat, bangsa-bangsa di sekitar, maka juga ada bentuk bahaya yang lain yang sangat ditakuti orang Israel. Seperti misalnya wabah penyakit menular, wabah penyakit sampar, dan setiap waktu penyakit-penyakit itu bisa merenggut nyawa setiap orang. Dan pemazmur menggambarkan itu dalam ayat 3, ayat 5, dan ayat 6. Perhatikan Bapak Ibu. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Saudara-saudara, inilah gambaran yang menjadi ketakutan bagi bangsa Israel. Penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, yang sewaktu-waktu bisa merenggut nyawa setiap orang. Dan itulah yang menjadi gambaran dari situasi kita hari-hari di masa pandemi ini, saudara-saudara. Nah, untuk mengatasi rasa takut dari hati pemazmur ini, apa yang dia lakukan? Caranya gimana? Nah, saudara-saudara perhatikan, pemazmur ini memperoleh jaminan keamanan dari rasa takut itu hanya di dalam Allah. Nah, itu dia gambarkan dalam ayat 2, perhatikan. Ayat 2 dia berkata begini. Kepada Tuhan, aku berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Bukan yang lain, tapi Allahku yang kupercayai. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, lalu kemudian muncul sebuah pertanyaan. Bagaimana kita bisa belajar dari pemazmur supaya kita merasa aman di masa-masa sukar, di masa-masa ancaman yang berat? Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan hati yang sama seperti pemazmur? Ada 3 kebenaran Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Yang pertama, untuk kita bisa merasa aman di waktu-waktu yang sukar, di tengah ancaman yang menakutkan, di tengah teror yang menakutkan, untuk kita tetap merasa aman, maka yang pertama kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Sebab orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan akan tetap rasa tenang, sebab dia percaya Tuhan itu pasti menjadi tempat perlindungan dan kubu pertahanan. Ayat 1 berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Duduk dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa itu gambaran dari orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara, Bapak Ibu Saudara-saudara dengarkan. Pagi ini saya mau beritahu kepada saudara-saudara sekalian, bahwa orang yang berjalan, orang yang hidup dekat dengan Tuhan, orang yang menjadikan Tuhan andalan hidupnya, orang yang hidup intim dengan Tuhan, dengar, kemanapun dia pergi, dia akan menikmati penyertaan Tuhan. Dalam kondisi apapun, dia akan menikmati penjagaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, karena itu maka saya mau beritahu, ketika kita hidup intim dengan Tuhan, maka kita menjadi orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Kenapa? Sebab Tuhan akan membela kita lebih dulu, karena kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ini kebenaran pertama yang saya ingin bagikan dari hati saya kepada Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini. Bangunlah hubungan yang intim dengan Tuhan di dalam doa dan membaca firman. Daikan pujian. Hidupmu selalu keluar puji-pujian kepada Tuhan. Jangan pernah ada satu hari pun di mana engkau melewatkan waktu untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang kedua, kebenaran yang kedua, bagaimana supaya kita merasa aman? Yang kedua, jadikan Tuhan tempat perlindungan yang aman. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat 9 berkata, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Bahkan Mazmur 46 ayat 2-4 Alkitab berkata, Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Itu ada pujiannya, ada lagunya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tempat perlindungan itu memiliki makna yang sangat penting bagi setiap kita yang ada dalam masalah dan permasalahan dan
pergumulan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tempat perlindungan itu menjadi sangat penting bagi kita ketika ada masalah, ketika ada persoalan, ketika ada musuh, maka tempat perlindungan itu sangat penting. Itu sebabnya di Israel itu ada benteng yang dibangun, ada kubu yang dibangun. Kenapa? Sebab mereka akan merasa aman di sana ketika ada musuh datang. Karena tempat itu akan kita jadikan sebagai tempat yang dimana kita akan mendapatkan rasa aman, saudara-saudara. Menurut pemazmur, tempat yang paling aman, perhatikan, tempat paling aman sebagai tempat perlindungan adalah Allah kita sendiri. Dan sebagai penolong dalam kesesakan itu memang sangat terbukti. Saudara-saudara, kalau kita berlindung dalam Tuhan, maka situasi apapun yang terjadi tidak akan menjadi ketakutan bagi kita. Itu tidak akan menakutkan bagi kita. Orang-orang yang ada dalam Tuhan akan terpelihara hidupnya karena mereka menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan yang kuat. Karena itu pada pagi hari ini sebagai hamba Yesus Kristus, saya berdoa, biarlah setiap kita yang mendengarkan firman ini, berlindunglah hanya kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong dan memberikan kekuatan kepada setiap kita. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir, supaya kita bisa mendapatkan rasa aman, yang ketiga, hiduplah melekat kepada Tuhan. Ayat 14 Alkitab berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika ranting itu melekat pada pokoknya, ia akan mendapatkan asupan makanan, sumber mineral, mendapatkan air, segala hal yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dia akan dapat kalau dia melekat pada pokoknya. Nah, kata melekat itu artinya benar-benar nempel. Menempel sehingga tidak mudah lepas. Kenapa? Sebab kelangsungan hidup dari ranting itu sangat bergantung kepada pokoknya, saudara-saudara. Ada berkat-berkat yang luar biasa ketika seseorang melekat kepada Tuhan. Ia akan mengecap kebaikan Tuhan. Ia akan mendapatkan penyertaan Tuhan. Tuhan akan menjaga, meluputkan, dan membentengi. Bahkan Alkitab berkata, Mazmur 91 ayat 15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, biarlah 3 kebenaran ini akan menjadi kebenaran yang menolong kita untuk tetap tenang di masa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, jadikan hidup kita orang-orang yang selalu intim dengan Tuhan. Yang kedua, jadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan yang aman. Dan yang ketiga, melekatlah kepada Tuhan seperti ranting yang tidak pernah lepas dari pokoknya. Maka demikian pula hidup kita tetap melekat kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan, sumber keamanan, sumber perlindungan, sumber berkat, sumber keselamatan. Hanya di dalam Allah yang kita kenal, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Doa saya menyertai saudara, Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, biarlah kebenaran-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini, hari yang indah, di mana setiap orang percaya, berdoa, beribadah di hari Minggu ini. Sekalipun ibadah di setiap rumah, tapi kami percaya ada Tuhan yang menyediakan berkat perlindungan kepada setiap kami. Aku deklarasikan di dalam nama Yesus, setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman pagi ini, semua dalam perlindungan Tuhan, semua dalam penjagaan Tuhan, semua aman dalam tangan Tuhan. Terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.